Yang pertama, jika N1 sama dengan N2, variannya homogen, maka digunakan rumus 1 dan 2 dengan DK sama dengan N1 ditambah N2 min 2. Berarti yang pertama dilihat adalah jumlah sampelnya berapa. Sampel kelompok 1 dan kelompok 2 itu sama atau tidak. Yang kedua dilihat variannya. Variannya homogen atau tidak. Kemudian yang ketiga dilihat DK-nya. Kalau kemarin deskriptif, DK-nya kan sama dengan N-1. Ya, maka untuk komparatif dengan kondisi ini nomor 1, itu DK-nya sama dengan N1 ditambah N2 dikurangi 2. Jadi DK itu macam-macam. Nah, dulu kan saya katakan, DK itu macam-macam. DK deskriptif kemarin adalah N-1. Tapi DK komparatif yang memenuhi persyaratan nomor 1 itu DK-nya N1 ditambah N2 min 2. Terus bagaimana Pak cara menguji variannya homogen atau tidak? Ya nanti ke belakang akan kita lihat. Yang kedua, jika N1 ditambah N2 dan variannya homogen, digunakan rumus kedua. Kalau nomor 1 boleh nomor 1, boleh nomor 2, tetapi khusus yang nomor 2, jika N1-nya tidak sama dengan N2 dan variannya homogen, maka hanya boleh digunakan rumus yang kedua. Dengan DK sama dengan N1 ditambah N2 min 2. Sama dengan DK-nya dengan yang nomor 1. Kemudian yang ketiga, jika N1 sama dengan N2 dan variannya tidak homogen, maka boleh digunakan rumus 1 atau rumus nomor 2 dengan DK sama dengan N1 min 1 atau N2 min 1. Ya. Yang keempat, ini sudah perhatikan yang empatnya agak panjang nanti, yang keempat ini. Jika N1 tidak sama dengan N2, variannya tidak homogen, digunakan rumus nomor 1. Dengan harga T tabel, gitu ya. Kalau ini nomor 1, 2, 3 itu kan T tabelnya cukup dilihat saja. DK-nya sekian, alfanya sekian kan ketemu. Kemarin kan sudah kita ajari bagaimana cara membaca T tabel. Nah, khusus yang nomor 4, jika N1 tidak sama 2, varian tidak homogen digunakan rumus nomor 1. Dengan T tabel dihitung dari T tabel DKN1 min 1 dicari dulu ketemunya berapa, kemudian dikurangi, ya dikurangi dengan T tabel dengan DK sama dengan N2 min 2. Anggaplah ini kelompok 1, ini kelompok 2. Berarti dicari dulu T tabel untuk kelompok 1. Kemudian dicari T tabel untuk 2. Setelah dikurangi dibagi 2. Ketemunya berapa? Ya, ketemunya berapa? Ditambahkan dengan T yang terkecil. Ya, ditambahkan dengan T yang terkecil. Jadi dicari dulu T tabel dengan N1 min 1, dicari tabel yang kedua dengan DK sama dengan N2 min 1, dikurangkan dibagi 2. Hasilnya ditambahkan pada T yang kecil. Ya. Nah, yang kelima, ini khusus bila sampelnya berkorelasi dan berpasangan digunakan rumus nomor 3. Seperti apa sampel yang berkorelasi dan berpasangan? Nanti kita akan pelajari. Oke ya. Jadi kondisi 1, 2, 3, 4, 5 ini saudara harus paham betul. Karena kapan kita menggunakan rumus 1, kapan menggunakan rumus 2, dan kapan menggunakan rumus nomor 3, itu dari sini. Tanpa saudara hafal ini, tanpa saudara paham ini, maka saudara akan kesulitan menggunakan yang mana. Oke, sekarang contohnya. Saya punya 2 kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Ya.
Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Hipotesisnya tetap menggunakan yang ini, contoh yang ini. Ini hipotesisnya. Datanya adalah yang ini. Kelompok 1, N-nya 30. Rata-ratanya 46,97. Simpangan bakunya 6,68. Variannya 44,59. Kelompok yang kedua, N-nya 14. Ratanya 47,36. Simpangan bakunya 6,48. Variannya 41,94. Sekali lagi saya sampaikan bahwa data ini sudah saya hitungkan. Rata-ratanya sudah saya hitungkan. Simpangan bakunya sudah saya hitungkan. Variannya sudah saya hitungkan. Kalau nanti saudara saya beri data mentah, ya berarti saudara harus menghitung rata-ratanya, menghitung simpangan bakunya, menghitung variannya. Tanpa itu saudara tidak akan bisa. Karena rumus yang di atas tadi, itu semua menggunakan varian, rata-rata varian, simpangan baku. Ini kan rata-rata, ini varian, ini rata-rata, ini varian, ini simpangan baku, ini varian, ini rata-rata. Semua menggunakan itu. Sehingga kalau saudara tidak bisa menghitung rata-rata varian simpangan baku, ya repot. Ya. Oke, apa yang harus kita lakukan kalau kita punya dua kelompok seperti ini? Yang pertama adalah dilihat N-nya. N1 30, N2 14. Berarti tidak sama, ya kan? N-nya tidak sama. Maka kita lihat, kalau N-nya tidak sama, kemungkinan menggunakan nomor 2 atau nomor 4. Ya kan? N-nya kan ini tidak sama, ini tidak sama. Karena N-nya tidak sama, berarti kemungkinan menggunakan nomor 2, nomor 4. Kondisi nomor 2 dan nomor 4, yang membedakan adalah homogen dan tidak homogen. Maka kita harus melihat apakah variannya homogen atau tidak. Baru nanti bisa ketemu yang 02 atau 04. Lalu bagaimana cara menguji homogen? Untuk menguji homogen dan tidak, nama ujinya adalah uji homogenitas varian. Ya. Untuk melihat homogen atau tidak, maka nama ujinya adalah uji homogenitas varian. Uji homogenitas varian itu menggunakan tabel F. Di mana rumusnya adalah F sama dengan varian besar dibagi varian kecil. Dilihat dari data yang akan kita uji tadi, varian yang besar yang mana? Varian yang besar adalah yang 44,59 yang ini. Varian yang kecil berarti satunya. Maka 44,59 dibagi 41,94 ketemu 1,064. Ini disebut F hitung. Ya. Seperti kemarin menggunakan tabel T, ya ada T hitung. Ini akan menggunakan F, ya tetap ada F hitung. Maka 1,064 ini disebut F hitung. Untuk bisa memutuskan homogen atau tidak, maka F hitung ini harus dibandingkan dengan F tabel. Ya. Kalau kemarin T hitung dibandingkan dengan T tabel, maka yang ini F hitung harus dibandingkan dengan F tabel. Kalau kemarin untuk melihat membaca tabel T, kita harus punya 3 variabel, yaitu variabel DK, variabel alfa, dan variabel uji, satu pihak atau dua pihak, baru bisa membaca T tabel. Tapi untuk F ini, itu juga ada 3. Yang harus tahu variabelnya baru bisa membaca tabelnya. Yang pertama dicari DK pembilang. DK itu derajat kebebasan seperti di T sama. DK pembilang itu rumusnya N-1. Yang mana DK pembilang? Kalau ini F sama dengan variabel terbesar dibagi varian terkecil, pembilangnya kan yang atas.
Kalau kita belajar matematika itu kan yang atas pembilang. Yang atas kelompok 44,59 berarti kelompok yang ini. N-nya berapa? 30. Berarti DK-nya adalah 30 min 1 ketemu 29. Kemudian DK penyebut, kalau yang atas penyebut, yang bawah, di atas pembilang, yang bawah kan penyebut. Penyebutnya 41, berarti kelompok yang ini. Berarti N-nya adalah N min 1, berarti 14 min 1 ketemu 13. Berarti DK pembilang 29, DK penyebut 13. Alfanya berapa? Alfanya adalah 5%. Seperti kemarin kalau penelitian sosial dan lain itu 5%. Eksak dan lain-lainnya 1%. Untuk membaca silahkan. Sekarang saudara buka tabel F-nya. Ya, tabel F-nya saudara buka. Bagaimana cara membaca tabel F? Silahkan semua buka dulu tabel F. Kolom pertama adalah DK pembilang. Kalau tidak salah, kalau saya salah diingatkan. Kemudian kalau tadi ketemu DK pembilangnya adalah 29, maka ditarik ke bawah. Sampai ketemu angka 29. Kalau tidak ada, maka dicari yang paling dekat atau diinterpolasi. Maka kemungkinan di situ akan dekat dengan angka 30. Ya. Kemudian ditarik ke kanan. Tarik kanan sampai ketemu kolom pembilang. Kolom penyebut. Ya, kolom penyebut ya. Tadi DK penyebutnya ketemu 13. Berarti saudara tarik angka 13 ke bawah, ketemu dari kiri tadi. 30 DK pembilang. Saya ulangi ya. Jadi DK pembilang tarik ke bawah, ketemu angka 29. Angka 29 kalau tidak ketemu dicari yang paling dekat. Ditarik ke kanan, ketemu kolom dengan DK penyebut 13 kalau tidak salah tadi. Iya, 13. Tarik ke bawah. Nah, di sel itu ada dua. Ada dua angka kan di sel itu. Saudara cek di lembar tabel itu ujung kiri atas. Itu ada keterangan. Angka yang atas untuk alfa sama dengan 0,001. Angka yang bawah untuk alfa sama dengan 0,005. Sudah ketemu. Ya. Jadi di pojok kiri atas atau di bagian atas, tidak semua tabel di kiri atas. Ada keterangan di situ. Angka yang atas untuk alfa sama dengan 0,001. Angka yang bawah untuk alfa sama dengan 0,005. Berarti kita, karena tadi 5%, kita berarti menggunakan angka yang bawah. Maka yang bawah ketemu berapa, Mbak Beauty? 2,38, Pak. 2,38. Oke, yang lain sudah bisa. Mas Danu sudah ketemu? Mas Danu sudah ketemu? Ketemu berapa, Mas? Belum, Pak. Saudara bawa buku tabelnya enggak? Ini masih mencari, Pak. Sekarang cari dulu semua. Sampai buka tabel F-nya. Semua. Kan pasti sudah diinformasikan. Minggu lalu juga sudah diinformasikan. Saudara harus punya 4 tabel. Yaitu tabel bilangan binomial, tabel Z, tabel T, dan tabel F. Itu kalau kuliah offline tidak bawa itu, pasti dikeluarkan. Saya keluarkan. Karena alatnya itu. Maka sekarang silahkan dibuka. Siapa yang belum punya atau belum bisa buka tabel F?
Muhammad Rozak sudah buka. Mohon maaf Ya, Pak. Bapak, apakah tadi cara bacanya boleh diulangi lagi buat cara bacanya Pak? Oke. Dengan senang hati saya mengulang kalau saudara ada pertanyaan yang belum jelas. Tapi ikuti saya kalau suruh buka ya buka. Oke. Tanpa penjelasan saya saudara tidak akan bisa membaca tabel itu. Baik tabel T, tabel Z itu butuh penjelasan. Sekarang buka, semua dibuka tabelnya. Makanya kan satu kalau minta dibuka, dibuka. Oke, kolom pertama itu ada kolom DK pembilang. Sudah ketemu belum DK pembilang? Tadi kan sudah dihitung, DK pembilangnya sama dengan N-1 sama dengan 29. Tarik ke bawah, sampai ketemu angka 29. Kalau tidak ada, cari angka yang paling mendekati. Di situ akan ketemu angka 30 yang dekat itu. Terus angka 30 itu ditarik ke kanan. Sampai di mana? Cari kolom atas itu ada DK penyebut. Tadi sudah dihitung, DK penyebutnya adalah N-1, ketemu 13. Maka cari DK penyebut yang 13 atau yang mendekati 13. Tarik ke bawah, ketemu angka 30 tadi dari kiri. Oke, sudah ya. Di sel itu ada dua angka. Angka atas dan angka bawah. Untuk apa angka atas? Untuk apa angka bawah? Saudara lihat di pojok kiri atas itu ada keterangan. Angka atas untuk alfa sama dengan 1%. Angka bawah untuk alfa sama dengan 5%. Makanya walaupun uji F kita harus punya 3 variabel tadi. DK pembilang, DK penyebut, dan alfanya. Tanpa punya 3 itu kita tidak akan bisa baca. Tadi sudah tentukan alfanya 5%. Jadi angka 30 ditarik ke kanan, angka 13 ditarik ke bawah. Kemudian diambil angka yang bawah karena pakai alfa 5%. Ketemu berapa Mas Muhammad Rozak? 2,38, Pak. Oke, Saudara Danu sudah ketemu. Sudah Pak. Ketemu berapa Mas? Eh 2,38. Oke, kita cek sekali lagi. Jika DK pembilangnya 25, ya. Jika DK pembilangnya 25, DK penyebutnya 7, alfanya 5%, ketemu berapa? Mas Muhammad Afiful, ketemu berapa Mas? Mas Moh, ketemu berapa Mas? 3,41 Pak. 3, 41. bener Mas Adika 026. Benar, Pak. Oke. Saya? Oke. Sih moconya jancuk. Sekarang sudah ketemu F tabel, F hitung. Sekarang bagaimana cara mengujinya?
apakah homogen atau tidak. Saudara cek gambar ini, saudara pelajari gambar ini, lihat. Uji homogenitas varian tidak mengenal satu pihak kiri, satu pihak kanan. Atau dua pihak. Hanya satu ini modelnya. Mirip dengan uji satu pihak kanan. Jadi F tabelnya ketemu berapa? Tadi ketemu berapa F tabelnya? 2,38. Kemudian F hitungnya berada di sebelah kirinya. Maka daerah sebelah kiri F tabel itu adalah daerah penerimaan atau daerah homogen. Daerah sebelah kanan F tabel itu adalah daerah tidak homogen. Karena F hitungnya tadi ketemu 1,06, berarti lebih kecil dari 2,38, berada di daerah homogen, berarti variannya adalah homogen. Ini adalah cara melihat homogenitas sebuah varian. Apakah itu homogen atau tidak? Caranya adalah seperti itu. Jika F hitungnya lebih kecil dari F tabel, maka variannya adalah homogen. Jika F hitungnya lebih dari F tabel, berarti variannya tidak homogen. Berarti sekarang sudah ketemu. N-nya tidak sama dengan. Variannya homogen. Kembali ke rumus tadi yang ini. N-nya tidak sama. Variannya homogen. Berarti menggunakan rumus yang nomor 2. Ya. Jadi karena ini ya, karena variannya homogen, N-nya tidak sama menggunakan rumus yang kedua. Dengan DK sama dengan N1 ditambah N2 dikurangi 2. Maka sekarang saudara hitung. Dengan kondisi seperti ini, saudara hitung. T hitungnya ketemu berapa? Kemudian saudara lihat T tabelnya ketemu berapa. T hitungnya ketemu berapa, T tabelnya ketemu berapa. Ujinya satu pihak apa dua pihak? Ujinya satu pihak atau dua pihak? Dua pihak, Bapak. Oke, ujinya dua pihak. Sekarang saudara hitung, T hitungnya ketemu berapa, T tabelnya ketemu berapa, kemudian saudara uji. Apakah H0 yang diterima atau H1 yang diterima? Oke, saya beri waktu 5 menit. Silahkan diuji apakah H0-nya yang diterima ataukah H1-nya yang diterima.
Yang sudah boleh raise hand. Permisi Pak, dengan rumus kedua saya menemukan min 0,1821 Pak. Permisi Pak, mic-nya Bapak di mute Pak. Oke, yang sudah di raise hand dulu. Raise hand dulu, sambil nunggu yang lain.
Silahkan yang sudah raise hand dulu. Nanti kita nunggu yang lain. Baru satu orang ya yang sudah selesai. Permisi Pak, bertanya Pak. 2 orang, 2. Hah? 2 orang, 3 orang. Kok hilang lagi? Baru Mas Java sama Mbak Beauty. Mas Iqbal. Yang lain, baru 3 orang. Itu saya katakan, saudara akan menguji seperti itu terus-menerus. Ini kan problemnya hanya ngitung T. Dengan rumus itu, semua angka sudah ada. Mengujinya juga sudah pernah kita bahas banyak kali. Hafiz tambah 1.
Ayo jangan lama-lama, cuma menghitung seperti itu. Gimana kalau mau ujian seperti itu? Lima orang. Enam orang. Oke, saudara Dava, saudara Beauty, saudara Muhammad Iqbal, saudara Hafiz, saudara Danu, saudara Rangga, saudara Sundai. Sekarang Mas Iqbal, saudara jelaskan Mas, T-nya berapa, T-tabelnya berapa, dari mana asalnya, terus hasilnya seperti apa. Silakan Mas Iqbal. Baik, dengan rumus X bar 1 dikali X bar 2, jadi dalam data X bar 1-nya itu 46,97 dikurangi 47,36, hasilnya 0,39, dibagi akar N1 min 1. N1-nya 30 min 1, 29. Lalu ini S1 kuadrat atau varian 44,59. Ditambahkan N2 min 1, yaitu 14 kurangi 1, dengan varian 2, yaitu 41,94,
diperkan 30 plus 14 min 2, yaitu 42, lalu dikalikan seper N1, yaitu seper 30 plus seper 14. Jadi untuk pembilangnya min 0,39 dan perhitungan untuk penyebutnya hasilnya 0,46694. Lalu diperkan hasil saya min 0,8351, Pak. 0, 8351. oke, berhenti di situ dulu. Mas Dava ketemu berapa? Min 0,085, Pak. Mbak Beauty? Negatif 0,1821, Pak. Beda-beda. Mas Danu? Negatif 0,08501, Pak. Mas Rangga? Saya dapatnya negatif 0,0850192, Pak. Oke, macam-macam. Nanti saudara cek lagi hitungan itu. Ya. Dari 5 orang saja tidak ada yang sama itu. Ya. Cek lagi. Bagaimana menghitung itu mana yang dulu. Seperti kalau saudara belajar matematika. 1 ditambah 1 dikurangi 2 dibagi 5 itu mana yang dulu dilakukan. Tidak bisa diurut hanya dari depan. Ya. Mana yang dahulu. Perkalian dan pembagian itu mana yang didahulukan. Pembagian dan pengurangan itu mana yang didahulukan. Kalau saudara hanya lihat urut dari depan pasti akan salah ketemunya. Oke, sekarang anggaplah sudah ketemu sekarang. Hitungnya Mbak Beauty ketemu min 1821, Pak. Oke, 0, anggaplah benar. Ya, anggaplah benar. Sekarang diuji. H0 apa H1 yang diterima? H0 diterima, Pak. Kenapa? Karena letaknya di sebelah kiri. Karena kurang, Pak. T hitungnya kurang dari T tabel. Tidak bisa hanya itu, karena ini sudah pihak. Sudah pihak kan ada batas kiri, ada batas kanan. Beda dengan uji satu pihak kanan, pokoknya di sebelah kiri H0 diterima. Tapi ini kan ujinya dua pihak. Di dua pihak itu diingat lagi, itu ada batas kiri min T tabel, batas kanan T tabel. T tabelnya ketemu berapa? Min T tabelnya ketemu berapa? T hitungnya berada di mana? Oke, Mbak Beauty ketemu di mana? T hitungnya di sebelah kiri, Pak. Sebelah kirinya? T hitungnya di sebelah kanan min T tabel, Pak. Sebelah kanan itu panjang, Mbak. Dengan T tabel di sebelah mananya? Dilihat lagi cara menguji uji dua pihak. Uji dua pihak itu ujung kanan dibatasi oleh T tabel, ujung kiri dibatasi oleh min T tabel. T tabelnya ketemu berapa, Mbak Beauty? 2,021, Pak. Oke, berarti sebelah kanan dibatasi 2,021, sebelah kiri dibatasi min 2,021. Terus T hitungnya ketemu berapa? Negatif 0,1821. Berada di mana? Sebelah kanan min T tabel. Iya, sebelah kanan itu panjang. Terhadap T tabel di sebelah kiri atau sebelah kanan? Kiri. Nah, berarti di antara min T tabel dan T tabel. Dicek lagi. Uji dua pihak itu terdiri dari 3 bagian. Bagian antara min T tabel sampai T tabel adalah H0 diterima. Di sebelah kiri min T tabel atau di sebelah kanan T tabel itu HA yang diterima.
Tidak bisa saudara hanya mengatakan di sebelah kanan min T tabel. Sebelah kanan itu terus sepanjang itu sebelah kanan. Maka T hitungnya berada di antara min T tabel sampai dengan T tabel. Karena berada di antara dan uji dua pihak, berarti apa? H0. H0 diterima atau HA ditolak. Dengan begitu keputusan kesimpulannya apa? Tidak ada perbedaan antara kemampuan mengajar guru dan mahasiswa calon guru, Pak. Oke, bentar. Jadi kesimpulannya adalah mana yang diterima itu dibunyikan lagi. Jadi kalau tadi yang diterima H0 berarti keputusannya adalah berarti tidak ada perbedaan antara kemampuan mengajar seorang guru dengan kemampuan mengajar calon guru. Sekali lagi saya sampaikan bahwa saudara akan melakukan pengujian seperti ini terus-menerus. Kalau saudara tidak bisa melakukan pengujian ini, saudara akan tidak bisa. Dan ini bukan pertama kali. Pak Wahyu sudah memberikan contoh hipotesis cara mengujinya. Deskriptif kemarin sudah saya beri materi tentang bagaimana menguji dua pihak, bagaimana menguji satu pihak kanan, bagaimana menguji satu pihak kiri. Ini tinggal tambahan satu materi saja, yaitu bagaimana menguji homogenitas varian. Yang lain sudah hanya sekali loh ya. Ya kalau saya hanya membahas sekali, sudah berkali-kali. Saya ngomong itu sudah berkali-kali juga. Bagaimana cara menguji dua pihak, bagaimana menguji satu pihak kanan, dan bagaimana menguji satu pihak kiri. Kalau saudara tetap tidak bisa, nah itu yang tidak paham itu saya tidak bisa mengajar atau saudara memang tidak mau belajar. Kalau sudah 3, 4, 5 kali diulang-ulang itu kalau tidak bisa itu ya satu memang tidak minat gitu. Yang kedua memang saudara tidak mau belajar. Saya ulangi, yang harus saudara perhatikan ya, saudara harus bisa mengidentifikasi kenapa itu hipotesis deskriptif, kenapa komparatif, kenapa asosiatif, itu menentukan. Yang kedua adalah hipotesis itu akan diuji satu pihak kiri, satu pihak kanan, atau dua pihak. Cirinya sudah saya beritahukan. Kalau dua pihak H0-nya berbunyi sama dengan, HA-nya berbunyi tidak sama dengan, dan seterusnya. Yang ketiga adalah bagaimana kita menguji homogenitas varian. Ya. F sama dengan varian terbesar dibagi varian terkecil dan seterusnya. Yang ketiga adalah bagaimana saudara menguji dua pihak, caranya seperti apa, menguji satu pihak kanan seperti apa, menguji satu pihak. Yang ketiga bagaimana menguji varian itu homogen atau tidak. Saudara akan ketemu itu terus. Oke, ada yang ditanyakan? Saya hanya bisa ngajar sampai saat ini jam 11 waktu saya di Matang sudah jam 12. Ya, jadi itu tolong dipelajari. Minggu depan kita akan ketemu lagi bagaimana menguji komparatif yang sampel berkorelasi untuk menggunakan rumus yang nomor 3. Ya, tadi kan rumusnya ada 3. Ada rumus full varian, ada separated varian, dan ada rumus untuk sampel berkorelasi. Ya. Minggu depan kita akan pelajari itu, mungkin ditambah dengan menguji beda lebih dari 2 variabel.
lebih rumit lagi. Semakin ke belakang semakin rumit. Tapi prinsipnya sama. Prinsip sama. Ini hipotesis apa, ini ujinya uji satu atau dua pihak, terus cara mengujinya seperti apa, cara membaca tabel T seperti apa, cara membaca tabel F seperti apa. Kalau saudara itu sudah bisa, saya pikir kalau masalah menghitung itu ya tinggal kemampuan saudara matematikanya. Tapi logika berpikirnya harus jalan. Oke, yang ditanyakan. Kalau tidak, saya kira cukup. Mohon maaf saya tidak bisa sampai selesai. Ya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.